cek cek. Hei 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 hei. Oke, 5.000. Iya. Kalau udah maunya detik itu juga. Oh. Tapi kalau bosan kayak nggak tahu temannya, dan dia juga keras kepala. Tapi kalau sudah total, kalau sudah senang, loyal orangnya. Lupa diri dia kalau sudah senang. Betul. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di terapi karena pada malam hari ini ada sebuah jawaban. Yuk ikuti perjalanan saya di terapi. Menyaksikan Selamat malam Terapi Yogyakarta. Yeay. Senang sekali malam ini setiap Selasa sebuah jawaban bisa hadir di Terapi secara off air dan kita bisa ngobrol di sini. Tapi buat teman-teman semua di sini mungkin ada yang baru datang di Terapi, selamat datang. Buat teman-teman semua masih ada yang bertanya-tanya kan, apakah itu Sebuah jawaban. Kalau minggu kemarin masih rada sopan. Kalau malam ini kayaknya enggak ini. Kalau malam ini bakal singkat, padat, jelas. Kita akan di sebuah jawaban hadir seorang bintang tamu Yang dengan persoalan rumah tangga. rumah tangga. Kalau malam ini rasanya Yang- kalau persoalan rumah tangga itu banyak sekali dialami Dialami semua orang. semua orang. Buat teman-teman semua yang bertanya apa sih sebuah jawaban? Sebuah jawaban adalah sebuah talk show yang bukan hanya menghibur tapi juga mengedukasi. Jadi satu Mencari persoalan. jawaban. Ya, mencari jawaban dari persoalan bintang tamu yang nanti akan dikupas oleh seorang narasumber Ya. yang dikaruniai ketajaman rasa untuk Kalau bisa bahasa kerennya tuh ini six ilmu. sense. Asik. Six sense, ya. Bisa merasakan hati seseorang, bisa membaca tanpa melalui media, tanpa melalui nama, tanpa harus tahu tanggal lahir, tanpa harus ketemu, Orangnya tanpa media apapun. tanpa media apapun. Itu- Dan ini kalau nggak persetujuan Pak Sugeng kita nggak bisa main di sini. Betul sekali. Terima kasih banyak buat Pak Sugeng. Terima kasih buat Terapi yang sudah Terapi. kasih tempat kita untuk bisa Beraplikasi. iya bisa membuat Step karya. by step ya Pak Sugeng ya. Buat teman-teman di sini mungkin Kalau bertanya-tanya ada yang nggak percaya gue bisa baca, kesini John kayaknya. gara-gara Om John yang manasin mana John? John nih yang buat masalah ini John nih. Jadi minggu kemarin pulang dari sini dia bilang, Bang harus nggak ada filter baca orang itu biar keren kata dia. Tapi aku yakin buat teman-teman yang nanti akan mendengarkan apa yang kita obrolin di sebuah jawaban yang nanti akan dikupas tuntas, dicari, diberitahu solusinya apa oleh sang narasumber. Dan ini masalah suami istri loh. Dan ini masalah suami istri yang banyak sekali dialami oleh semua orang. Kalau tadi aku doang ya yang dipanggil ya. Boleh tepuk tangan buat narasumber kita, Ferry Cowboy. Ya. Cuma dia aja yang akan memberikan jawaban yang tidak akan kalian pernah temukan dimanapun, nggak ada di kurikulum. Nggak ada. Tidak akan kalian temukan di Nggak kurikulum. ada. Jadi teman-teman yang datang ke sini boleh sambil menikmati pemandangan, sambil mendengarkan juga nanti ngobrol sama Kalau Mbak bintang di tamu. depan sana mau dibaca juga boleh nanti. Iya. Ada baju merah ya? Nanti boleh pilihin satu mungkin. Ya. Oh itu Ya. orang kalau ada maunya itu mesti detik itu juga. Boleh nanti Mbak. Dia Mbak salah siapa satu namanya? pribadi yang nggak gampang suka. Tapi kalau udah suka mesti detik itulah. Oh. Pasti temannya senyum-senyum gua baca gitu. Aku deg-degan. Belum tahan. Kalau Bertanya-tanya. ada yang nggak percaya gua bisa baca, kesini aja ntar gua baca detail. Iya kan, siapa tahu? Ah ini bohongan kata dia kan gitu. Bentar, aku tanya dulu namanya siapa. Iya itu Dia mah orang. suka ngedadak itu, aku jadi deg-degan gini kan. Aduh. Mbak namanya siapa Mbak? Ica. Mbak Ica. Oh, Mbak Ica itu gampang senang, gampang bosan orangnya gitu. Oh, benar? Benar banget. Kita di sini suka taruhan, kapan Ferry Cowboy salah, tapi kita Iya. kalah terus. Jadi Iya. kalau gua salah, gua ngasih rokok.
Tapi kita yang tekor terus. Jadi dia kalau udah maunya detik itu juga. Oh. Tapi kalau bosan kayak nggak tahu temannya, dan dia juga keras kepala. Tapi kalau sudah total, kalau sudah senang, loyal orangnya. Lupa diri dia kalau sudah senang. Betul? Iya betul. Kalau salah gua kena gebuk. Nanti boleh setelah kita talk show Mbak, aku minta siapkan satu pertanyaan. Iya, jadi bintang tamu dadakan nggak apa-apa. Siapkan satu atau dua pertanyaan buat Ferry Cowboy nanti jawab ya. Jadi kita bakal ngobrol sama bintang tamunya dulu. Nah ini. Oke. Gak hanya bintang tamu kok yang deg-degan di sini, aku juga suka deg-degan ya kan. Ini narasumbernya suka suka spontan uhuy. Jadi Satu hal yang gua apresiasi buat Mbak yang baju merah itu salah satu pribadi yang nggak kamuflase. oh, Yes or no? zaman sekarang yang nggak kamuflase itu Jarang. jarang banget. Kebanyakan kan ada banyak maunya. Kebanyakan muka dua. Iya, pasti banyak yang takut di sini. Nah. Ntar gua baca. Ya siapa tahu nggak percaya kan? Kita testimoni di sini. Tapi yang jelas di sini kita akan Mas Bro akan baca itu untuk mencari solusi. Segala hal Iya, yang iya. akan dibaca itu tujuannya untuk mencari solusi. Mbak baju merah siapkan pertanyaannya yang Ya. selama ini dalam hidupnya gantung. Nanti gua jawab. Nggak apa-apa bertanya di talk show nggak apa-apa. Iya. Kalau di luar talk show bayar. Iya Mbak. Kalau kita udah selesai acara ini, manajemen langsung pasang argo. Argo. Ya. Bayar. Oke, Mas Bro. Bintang tamu malam ini menurut lo kalau dari skala 1 sampai 10 persoalan rumah tangganya itu di nomor berapa tuh? Tingkat kesulitannya, tingkat keparahan. Waduh, itu dari 10 11. Dari 10 itu 11. Temannya udah bosan, jenuh, capek, muak temannya. Oh, mendengarkan ini Iya. ya curhatannya ya. Gue mau wakil teman-temannya aja nanti. Oh ya, ini sebelum kita panggilin bintang tamunya, coba gimana perasaan teman-temannya yang selama ini kalau diceritain persoalannya curhat gitu. Ya sebenarnya kalau mau jujur nggak mau dengar. Tapi kan ya sudah emang begitu. Welcome on stage. Selamat datang buat bintang tamu kita malam ini, Dian Wahyu. Hey. Nah ini udah ada tanda tangan loh. Nanti Selamat datang. nanti program ini kita akan bawa ke TV. Asik. Dan ini sudah ada persetujuan dari bintang tamu ya. Oke. Jadi gua ngomong apapun Iya. ridho ya. Ridho, ikhlas. Oke. Oke. Sekali lagi dong tepuk tangannya biar meriah. Oke, kita duduk. Kalau ada yang masih penasaran nggak apa-apa, gua baca di sini. Mas itu penasaran ya? Di sini aja deh, Mas nggak apa-apa. Kita ngobrol dulu sama bintang tamunya, Mas Bro ya. Ya, Setelah itu baru nanti dari penonton ada Mbak Ica, ada nanti mungkin di sana yang mau satu orang boleh ya. Hah, teman-teman, kalau ada yang mau kepo-kepo juga ya tentang program Sebuah Jawaban, kalian bisa lihat di YouTube channel Ferry Cowboy 22, FERRYKOBOI 22. Di situ ada sebuah jawaban dan ada sudut pandang. Kalian bisa nonton karena sudah banyak bintang tamu yang kita kupas persoalannya. Cuma kalau live, ya kalau off air Kalau di off- Teraview kita akan belak-belakan. ya kalau di terapi kita nggak sopan. Gitu. Iya, kita lebih belak-belakan. Jadi Ini kalau udah, mau- udah nulis ini kok, udah ada tanda tangan surat perjanjian ya. Oke. Selamat malam Mas Dian, gimana kabarnya? Kabarnya ya begini. Kabarnya ya begini ya. Kabarnya kurang gitu kalau begitu ya tandanya. Yang begini dinikmati lah. Ya begini. Mas Dian. Ya. Tadi kan sebelum kita duduk di sini sempat ngobrol, bahkan kemarin juga sempat ngobrol kan. Kalau Mas Dian ini ada persoalan di rumah tangga. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas Dian ini menikah? Menikah sekitar 10 tahun. Sudah 10 tahun. Yang jelas kalau awal-awal itu
bertemu dengan istri, gimana ceritanya dikit aja. Pertemuan itu di event Ngawi Purba Festival. Oh, satu tempat kerja ya. Enggak, dia dari temen ya, dia temennya temen lah. Oke, ketemu di event gitu. Setelah itu ya menjalin komunikasi lewat sosial media. Setelah sosial media ya sering komunikasinya jadi akrab, akhirnya waktu itu ada ya BlackBerry ya. Oh, zaman BlackBerry. BlackBerry pin yang masih via Android gitu. Oh, oke. Memang waktu itu handphone juga masih BlackBerry juga. Berapa lama itu PDKT sama istrinya sekarang? Singkat sih, nggak terlalu lama juga. Akhirnya kita mendekatkan diri lebih kepada jati diri, istilahnya ya oke, lebih intens, istilahnya kita ketemu bisa komunikasi yang baik gitu kan. Telepon, nggak cuma BBM terus akhirnya BBM terus akhirnya pindah ke WA. Ya event yang kedua di tahun berikutnya itu sudah semakin akrab. Oke. Dari pacaran sampai menikah, setahun, 2 tahun pacarannya? Sekitaran setahun. Setahun habis itu langsung menikah ya? Ya. Tapi kalau awal tuh berarti perjalanannya tuh baik-baik kan? Menyenangkan Enggak atau? juga sih, ada konflik kecil karena ya saya pribadi satu anak lapangan, yang satunya anak rumahan gitu kan. Akhirnya yang satu anak bapak ibu, sedangkan saya sendiri kan Anak jalanan. sudah terlepas dari bapak ibu, jadi bapak ibu sudah nggak ada semua. Oke. Ya diri pribadi aja, hidup apa yang saya dapat peroleh dari sebuah pekerjaan ya untuk kehidupan sehari-hari. Artinya dari awal ini sudah ada perbedaan yang jadi sedikit persoalan waktu Iya, itu ya. Kalau waktu iya. itu sedikit. Masih Tapi sedikit. setelah mungkin tahun ketiga ya mungkin Ya tahun setelah kelima. ada satu momongan lah, di Oh. situ mulai merasa kok aku selalu ditinggal gitu. Maksudnya dia harus stay di rumah, sedangkan saya harus bekerja di luar beberapa waktu. Terus di situ juga kadang-kadang harus nggak pulang. Itu kan Oke. pemahaman yang masih terlalu dini banget. Setelah kita berkeluarga satu rumah, tiba-tiba dia harus di rumah dengan anak, itu kan konflik kecil juga. Jadi ya benang kecil tergores itu muncul. Justru setelah punya momongan yang pertama itu. Tapi masih bisa dianulir karena ya begitulah kehidupan rumah tangga. Dia masih dapat support dari orang tua. Harusnya istrinya datang malam ini. Iya. Tapi entah kenapa nggak jadi. Dan Teknis. Kemarin harusnya berdua ya karena Tadinya istrinya Iya. mau datang ke sini. karena gini kalau mengupas persoalan rumah tangga itu Harusnya sebenarnya suami istri. lebih enak, Lebih enak suami baik, istri. lebih baik. itu Karena suami kan istri langsung. kita nggak bisa memihak kan. Iya. Kalau sekarang ini semakin kesini dan mungkin yang terakhir ini apa persoalan yang sangat besar yang dialami Mas dan istri? ya setelah anak pertama jeda sekitar 3 tahun muncul anak yang kedua. Anak yang kedua lahir, itu pun jeda berapa minggu saya harus ada event di luar kota. Si istri juga merasa harus ada 2 anak, yang satu baik, terus yang satunya juga masih perlu asupan gizi yang khusus juga, tidak terkondisi baik. Oke. Misalnya saya bekerja gitu, jadi harus meninggalkan
dalam jumlah ya mau nggak mau harus aku berikan semua. Kadang bekerja tanpa membawa nominal sama sekali, itu yang saya rasakan. Oke, akhirnya persoalan ekonomi jadi masalah juga. Iya. Enggak sih, menurutku bukan ekonomi. Nah, terus, Istrimu itu pribadi yang gampang terpengaruh. oh itu persoalan I- utama. itu Iya. itu yang paling dominan dari istrimu, gampang Baru terpengaruh. itu merembet kemana-mana. Iya, gitu. gampang terpengaruh dan apa ya? Dia itu, gue contohin gini aja, misalkan gue suaminya, jadi gue mau tak mau dominan total, bahkan kalau bisa saya melupakan diriku sendiri demi untuk dirinya. Nah, Itu nah. istrimu tuh seperti itu. Jadi pribadi yang gampang terpengaruh. Oh itu persoalan utamanya. Itu Iya. itu yang paling dominan dari istrimu. Nah, Itu ya. istrimu tuh seperti itu. Jadi pribadi yang tahu hasil tanpa tahu proses. Satu, yang kedua, istrimu itu romantis, suka dengan hal-hal yang sifatnya romantis, sementara lo nggak bisa sama sekali aplikasikan keromantisan. Akhirnya diponis seakan-akan dia nggak suka, seakan-akan dia nggak benar-benar. Tapi yang gua baca, tapi untuk mengaplikasikannya dia nggak bisa. Oh, Iya. Nah, efek dari ketidakbisahan dia untuk mengaplikasikan keromantisan, akhirnya diponis seakan-akan dia nggak suka, seakan-akan dia nggak benar-benar. Tapi yang gua baca, jauh di lubuk hatinya paling dalam itu kolbu namanya. Apapun dia akan lakukan, yang penting istrinya senang. Apapun, Iya. apapun. Iya. Hanya saja kelemahannya dia nggak bisa romantis, nggak bisa apa namanya itu, misalkan ulang tahun pernikahan mesti ngapain gitu, ulang tahun sang istri mesti ngapain, dia nggak ngerti, kata-kata manis. nggak bisa dia ini nggak bisa sama Iya. sekali, Gitu ya. nggak bisa. Kadang-kadang bikin hal-hal itu ya, jadi dia pengen satu merasa ada sisi kita harus berdekatan gitu kan, tapi kok malah memikirkan pekerjaan sih, sedangkan aku kan butuh kita komunikasi berdua nih, biar tahu gimana nanti perjalanan ini seperti apa gitu. Yang dialami saat ini apa, Mas? Yang dialami seperti ini ya lepas gitu aja. Seperti nggak kenal sampean, Iya, seperti nggak kenal anak. nggak kenal sama sekali, nggak kenal. Menurutku hanya pengaruh, Mas. Bisa juga. Bukan bisa juga, emang iya. Oh, oke. Tapi awalnya dari apa gitu Mas? Apakah dari pertemanannya atau dari apa? Kalau Awalnya awal istri itu awal jadi awal itu ada konflik ya kecil lah di rumah, di mana saat itu memang kita menjalani sebuah nilai rupiah yang nol sama sekali. Terus anak-anak itu ya namanya bocah ya dia lapar, pengen jajan atau pengen makan gitu. Sedangkan di saat itu masih belum mendapatkan. Tapi setelah melewati jam yang disepakati sama temen itu, akhirnya mendapat kiriman transfer dari beberapa pekerjaan yang kemarin tertunda itu, akhirnya masuk. Tapi konflik itu sudah terjadi di rumah. Enggak kayak gitu sebenarnya. Jadi konflik karena gini, bayangannya sebelum menikah oh paham nggak? ya. Bayangan sebelum menikah tapi yang terjadi B. Nah itu sebenarnya karena memang karakter mau enak aja. Bukan pribadi yang mau berproses, bukan pribadi yang mau mendukung. Jadi sama istrimu itu, mohon maaf lahir batin, harus diratukan. Iya.
harus diratukan. Princess lah. Ya, princess. Harusnya dia menikah dengan orang yang kaya raya. Ya, terjebak dalam masalah. Harusnya. Tapi jauh di lubuk hatinya paling dalam, kalau dia mau jujur, dia nggak bisa lupa sama sampean. Iya, karena tadi saat bertemu itu dia sebenarnya bimbang. Jadi di satu sisi dia tidak bisa lupa sampean, di satu sisi dia masih sayang sampean, di satu sisi dia masih sering ingat sampean. Mudah-mudahan istrimu mendengar. Tapi di satu sisi lo itu tidak sesuai harapannya, paham nggak? Oh. Iya. Terutama ke area materi. Ya, itu setelah saya pahami pandemi kemarin. Iya. Pandemi itu ya bisa dibilang berbalik. Akhirnya dari bisnis kecilnya istri itu kan bikin jasa titip, jasa jualan online lah. Nah itu ada penghasilan yang membantu untuk 1-2 hari ke depan. Terus beberapa juga ya bisa ada keuntungan yang cukup lumayan juga, karena waktu pandemi kan orang-orang akhirnya mengambil lewat handphone semua, media paling mudah. Dan dari situ dia Harusnya istrinya ada di sini. Iya. Biar Tapi seru. gini Mas Bro, yang lo lihat dari Mas Dian ini hatinya dengan istrinya masih sayang. Oh ya, aku gini aja ngomong. Mudah-mudahan istrimu tadi mendengar, nanti mendengar. Istrimu itu menarik, satu. ya Yang kedua, aku jamin istrimu itu bisa cari yang berduit. Aku jamin istrimu itu bisa cari yang ganteng. Aku juga jamin istrimu itu bisa cari yang lebih dan sangat lebih daripada sampean. Tapi kelilingnya di dunia ini tidak akan ketemu orang yang tulus seperti lo. Ya, karena gimana ya, saya 3 bulan setelah ditinggalkan itu saya tetap konsisten dengan apa yang saya inginkan. Jadi pada dia nih gini Gi, persoalannya. Di satu sisi akalnya mikir ya udah tinggalin aja kalau memang nggak cocok. Tapi di sisi lain hatinya tuh nggak bisa. Hatinya nolak. Iya. Jadi dia ini sangat amat sayang dengan istrinya. Hanya saja tidak bisa mendeskripsikan. Paham nggak? Hanya saja tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata itu tidak bisa. Tapi apapun yang dia lakukan, murni gimana caranya istrinya senang lahir batin. Caranya agar dia tahu bahwa lo benar-benar, ajak berpisah aja. Ya, ini sudah dia sendiri yang menuntut. Iya, Ya, nggak apa-apa ya. Nanti setelah itu baru dia akan berpikir. ya, Jadi sesuatu itu akan tahu, akan mengerti kalau memang sudah terjadi. Dia ini bukan gimana ya, bukan orang yang nggak ngerti Dian ini seperti orang yang nggak tahu diri. Orang yang nggak ngerti Mas Dian ini seperti orang yang lupa diri. Kalau dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, bahwa akalnya berkata saya sudah tahu bahwa ini tidak baik, tapi jauh di lubuk hatinya ini dia tidak bisa meninggalkan begitu aja, tidak bisa melupakan begitu saja, tidak bisa menyia-nyiakan begitu saja, tidak bisa membiarkan istrinya begitu saja, dan dia punya keprihatinan yang dalam, seolah-olah kalau nggak dengan dia itu nggak akan benar. ya, benar Pak. Apalagi gini, mohon maaf lahir batin istrimu, mayoritas orang di sekitarnya hanya memanfaatkan dia. Iya. Iya. Benar. Karena dia bekerja saat ini. Saranku tinggalkan aja biar dia ngerti. Ya. Kalau saya juga melihat ke anak-anak kalau dekat dengan ibunya merasa nggak nyaman juga.
nggak ngerti juga. Dia kelilinglah dunia ini. Iya. Dia nggak akan ketemu orang kayak lo. Percayalah. Nggak akan. Mas Bro, ini Mas Dian ini kan hatinya masih sayang, masih cinta Sangat, bukan dengan masih. istrinya. Sangat. Istrinya pun kalau Jauh hatinya di lubuk hatinya, istrinya pun sayang sama dia, tapi terpengaruh karena keadaan hidup. Paham nggak? Pertanyaanku, kenapa masih sama-sama cinta, masih sama-sama sayang, tapi akhirnya tuh perasaan cinta dan sayang tidak bisa membuat pasangan itu bertahan, tidak hanya dengan perasaan gitu. Hidup ini kalau terlalu banyak mendengar, pasti ujungnya sesat. Karena yang memberi nasihat kadang-kadang iri dengki, bukan benar-benar. Ketawa aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ketawa aja. Dia ini kalau bisa berkata dengan istrinya, "Hai istriku yang cantik, yang manis," orang-orang di sekitarmu itu sesungguhnya memanfaatkanmu. Tapi kalau dia berkata begitu, istrinya menganggap dia ini kecintaan, miskomunikasi. Oke. Sebenarnya bukan karena kecintaan dia dengan istrinya ini, justru untuk menyelamatkan. Tapi salah, jadi salah ya. Udah nggak benar. Kalau misalkan dia benci sama suaminya, itu masih masuk akal. Tapi kalau seolah-olah nggak. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya nggak peduli sama anaknya, nah itu kurang ajar. Iya, yang paling Yang paling parah istrinya ini adalah seolah-olah mempunyai anak dari Mas Dian ini sebuah kesalahan, ngerti nggak? Ayo jujur aja. iya, yang saya rasakan seperti itu. Jadi begitu beranjak anak yang ketiga ini, dianya merasa ada penyesalan. Iya. Karena banyak tukang kompor Mas di sekitarnya. Iya, yang saya rasakan karena dia selalu hidup dalam dunia kamuflasenya. Bukan, karena apapun yang dia rasakan dia share, dia bikin status. Ya, di jaringan beberapa media sosialnya dia tertulis, tergambarkan cukup jelas. Iya. Ya, jadi misalkan Itu awal. mencari jejak Kan ada status yang ada. Iya, ada status yang sangat bodoh gitu. Cukup Tuhan yang tahu apa yang aku rasakan, tapi dibikin ditulis status. Ya, di dituliskan status di ya. Berarti kan nggak cukup Tuhan kan? Iya. Kan gitu ya. Ada status yang berkata bahwa cukup Tuhan yang tahu penderitaanku, tapi dibikin status. Satu Indonesia kan akan tahu, nggak Satu jatuh Tuhan dunia, doang. satu Iya. dunia. Nggak hanya satu Paham dunia. nggak? Iya. Mas Bro, istri Mas Dian ini kan lo bilang tadi mudah terpengaruh. Dia orangnya polos, Ki. Polos banget. Aslinya tuh sebenarnya Polos, baik, Polos dan sederhana. perbedaan usia kami 15 tahun. Istrinya ini gampang nih, Ki. Gampang kebakar. Jadi istrinya ini pribadi yang tergantung dengan siapa dia berteman. Oh, Kalau temannya positif, dia akan jadi positif. konten Temannya negatif, akan jadi negatif. negatif juga. Nah, kebetulan dia punya teman-teman yang banyak negatifnya. Hei, kalau benci sama suami masih masuk akal. Tapi kalau seakan-akan gak ada ikatan dengan anak, itu udah kurang ajar. Paham nggak? Anak itu gak ada loh bekas anak. Gak ada bekas ibu, gak ada bekas anak, gak ada bekas bapak. Cinta itu bisa hilang dan bisa tumbuh lagi. Ada yang namanya mantan istri, ada yang namanya mantan suami. Artinya kita bisa menikah lagi. Tapi kalau nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ibu, aku tidak mempersoalkan kalau istrimu tidak benci sama lo. Mungkin ada hal yang dia tidak terima. Aku masih masuk akal. Tapi kalau sampai Tapi kalau dengan anak-anaknya dia kayak nggak ada ikatan, itu udah kurang ajar. Sebangsat-bangsatnya seorang ibu, gak akan mungkin dia melupakan anaknya. Sejahat-jahatnya bapak,
nggak akan mungkin melupakan anaknya. Nah istrimu tuh seperti nggak ada ikatan dengan anak-anakmu, itu udah kurang ajar. Oke lah benci dengan lo. Ya kalau dia menyesal menikah denganmu, menyesal mendapat anak darimu, kenapa dia mau menikah denganmu? Nah 3 lagi. Iya, kan itu telat, telat. Udah punya 3 anak kok baru menyesal gitu. Harusnya dari awal ya. Baru anak 1 gitu kan, Harusnya dari menyesal awal gitu kan, sebelum- ketahuan gitu kan. Iya, iya. Aku tidak mempermasalahkan kalau dia nggak respect sama lo, atau lo nggak respect sama istrimu. Aku nggak mempersalahkan. Yang lo lihat Mas Dian ini aslinya pribadi yang baik. Oh baik banget. Istrinya Baik. mereka sama-sama baik Mas Bro. Sudah menikah hampir 10 tahun, anaknya sudah 3. Artinya kan hubungan rumah tangga dan cinta itu kan harusnya mengarah ke hal yang baik dan Ya. semakin baik. Ya. Tapi kenapa setiap orang jatuh cinta, apalagi setelah menikah, itu malah justru banyak persoalan ketika menuju hal yang baik? Ya karena banyak pengaruh. Makanya kan apapun persoalanmu di rumah tanggamu, cukup dirimu dan suamimu, atau cukup dirimu dengan istrimu yang tahu, dan Tuhanmu. Ketika kita kasih tahu ke orang lain, Dan dia juga sedikit mudah kepancing, kebakar. Iya. Dapat masukan dari Istrimu itu dapat tipe masukan dari teman karakter gitu. orang yang Akhirnya dalam apa ya, tiba-tiba ya yang nggak ngerti permasalahan, marah gitu, kok obrolan dari satu komunitas ini dimunculkan gitu kan. Dia bisa tahu dari mana, sedangkan di komunitas ini kan ya teman-teman lama juga dari saya pada saat itu juga kita pernah bekerja sama bareng. Terus ada omongan yang kurang mengenakan yang saya terima gitu kan. Ya udah, buat diri pribadi saya, oke, aku di forum teman-teman ini memang tidak disenang. Bekerja sama untuk kedepannya lagi kemungkinan juga nggak mungkin diajak gitu kan. Saya sadar diri karena setelah beberapa agenda kita ketemu, kok kayak aku di dalam kulkas ya, dingin gitu aja. Oke, baik, berarti teman-teman ini hanya satu project aja. Setelah itu dia melihat penilaian saya, penilaian yang kurang baik gitu kan, yang dinilai. aku jamin suatu saat dia kaya raya pasti jadi baik istri. Amin lah. Tepuk tangan buat istrinya Mas Dian. Suatu hari lo kaya, suatu hari lo dirubahkan Tuhan menjadi pribadi yang matang, pribadi yang kaya raya, pasti cinta. Amin. Nah mending putusin kalau sudah begitu. Ya, saya sudah istilahnya saya membuka Artinya lembaran baru kalau dengan balik lagi anak-anak tuh ini. pas kondisi sudah baik. Enggak. Kata Allah itu, kubersamakan kalian itu untuk bersama-sama. Kubersamakan kalian itu untuk berproses bersama-sama. Kalau maunya enak aja, mending nggak usah jadi suami istri. Tapi menurut lo di persoalan Mas Dian ini dengan istrinya sebaik-baiknya seperti apa itu? Gini, susah kalau mencari solusi buat Mas Dian ini karena istrinya hanya terpengaruh. Beda loh orang yang benar-benar jahat dan orang yang jadi jahat karena terpengaruh. Istrinya polos, kalau ngomong belak-belakan, kayak nggak ada titik koma. Ya, Tapi habis itu lupa, kan gitu ya. ya. Jadi kayak biar di IC Istrinya itu kalau udah senang, dibuang gitu. Iya. Jadi nggak ada sisa. iya istrinya itu kalau udah senang nggak kontrol. Jadi ceritain apa, tapi besok-besok berubah. Yang aku sedihkan itu keributan mereka ini hanya karena istrinya terpengaruh, bukan karena benar-benar nggak suka dia. Bukan dari hati. Iya dari itu hati. aja. Jadi mayoritas manusia saat ini bawa kompor. Bukan kompor biasa, tapi kompor Ya. dengan LPG yang Iya. Kompor meleduk. dengan LPG yang banyak ya. Jadi begitu, oh ini nggak jadi, oh tambahin lagi LPG-nya. Enggak, aku bukan muji dia. Ya. Tampilannya rock and roll, rambut panjang, kayak nggak jelas. Gitu. Tapi mentalnya itu nggak genit loh. Dan Nah, ini susah loh.
susah. Jarang laki-laki nggak genit. Kalau terjadi sampai terjadi kalian bercerai, menurutku seumur hidup istrimu akan menyesal. Karena lo tulus, dia ini sangat tulus, hanya saja tidak bisa mengungkapkan. Ya, kadang terbersit keinginan untuk memberikan sesuatu pada saat kita masih satu rumah saat itu. Tapi kadang-kadang akhirnya masih bisa buat beli ini. Tapi istrimu itu juga sekarang kondisinya itu kayak bukan dirinya. Iya. Jadi kayak orang yang digendam ya kalau bahasa kerennya. Ya kayak gampangannya kan disenggol gitu kan. Hei Mbak, itu kamera ya. Kamu punya apa nih, dikasih semuanya. Iya dia jadi kayak digendam jadi sehingga menjadi bukan dirinya. Dulu nggak kayak gitu kan? Ya. Dan dia sekarang Jadi kayak kena simsalabim, abrakadabra, lupa diri gitu ya. Artinya tidak normal. Tidak normal. Perubahannya itu bukan hanya terpengaruh omongan, tapi tidak Iya. secara tidak normal. Gitu. Mungkin dapat nasihat atau dapat petunjuk yang sangat dahsyat gitu ya. Sehingga menjadi mudah-mudahan sakit hati yang menggendam dia. Gak apa-apa. Ini gue yang ngomong. Mudah-mudahan yang menggendam dia sakit hati. saya juga berani kok kalau mau ketemu. Nggak apa-apa, gue yang bongkar gitu, nggak apa-apa. Jadi yang mempengaruhi dia seolah-olah dapat petunjuk dari Tuhan, tapi ujung-ujungnya untuk keinginan pribadinya. Iya, jelas itu. Saya Nggak usah lo, kalau lo yang ngomong nanti lo yang dianggap salah, gue aja yang ngomong. Nggak apa-apa. Biar Mas Bronya mewakilkan. Iya, karena ini sebuah jawaban, jadi kita mencari solusi, mencari jawaban dari setiap persoalan, gitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan istrimu itu memberi petunjuk, memberi jalan, tapi jauh di lubuk hatinya untuk kepentingannya. Paham nggak? Jadi istrimu tuh kayak digendam, mudah-mudahan cepat sembuh, Amin. mudah-mudahan cepat diberi petunjuk oleh Tuhan, cepat diberi hidayah oleh Tuhan. Makanya seribut apapun dalam rumah tangga, cukup kita yang tahu dan Tuhan. Karena kalau kita sudah sebar, apalagi ada yang iri dengki, ujung-ujungnya nanti membuat kita lebih tambah parah. Paham nggak? Gitu. Kita ini kan terlalu enteng. Apapun yang dirasakan dalam rumah tangga tuh kita bikin status. Ujung-ujungnya yang iri sama kita, nah gitu. Menurutku istrimu itu kayak bukan dirinya saat ini. Iya. Mudah-mudahan Mbak insaf, dan kalau Mbak marah sama gue nggak apa-apa. Niatku cuma untuk menyelamatkan Mbak. Herannya karena kalau bertemu dengan anak-anak itu bisa Kayak nggak ada nih. Dia tuh yang aku heran, aku nggak tahu istrimu karena nggak pernah bertemu. Tapi yang aku rasakan nggak ada ikatan antara ibu dan anak. Nah itu aneh. ya kadang dia memakai topeng yang dibuat dari temannya itu. Paham nggak Bang? Jadi ini loh, kalau kamu ketemu sama anakmu, kamu pakai karakter yang seperti ini gitu kan. Ya iya, kan yang menasehati dia kebanyakan dapat petunjuk. Ya itu Bang, makanya ini loh, kamu kalau ketemu sama anakmu pakai Yang menasehati istrimu itu kebanyakan dapat petunjuk. Ya, petunjuknya itu kan ngerti mau kemana. Iya. Paham kan? Ujung-ujungnya kan bikin sambal juga kan? Paham nggak? Tapi yang dibawa petunjuk, yang dibawa ayat, yang dibawa Tuhan kan? Iya. Gitu. Intinya istrimu itu saat ini bukan dirinya. Dan itu tidak normal ya. Sesusah apapun lo, secapek apapun lo, sesedih apapun lo, saranku tetaplah perjuangan. Iya Bang. Karena istrimu itu apa yang dia alami saat ini bukan dirinya. Dia sekali lagi ku ucapkan, kalau dia nggak suka lo masih masuk akal, karena pasti ada alasan. Tapi nggak ada koneksi dengan anaknya sedikit pun, nah itu menurutku udah nggak masuk akal. Kalau bukan karena dipengaruhi. Mudah-mudahan siapapun yang mempengaruhi istrimu mendengar, dan silakan nggak suka sama gue nggak apa-apa, karena emang begitu adanya. Jangan bawa petunjuk dan Tuhan, tapi jauh di lubuk hatimu demi kepentinganmu. Hidupmu nggak akan senang sampai kapanpun.
Gak apa-apa dia lihat mukaku biar sakit hati gitu, gak apa-apa. Santai aja, gak apa-apa. Iya. Nanti kita bertempur tentang petunjuk gitu aja. Itu aja yang bisa aku ceritakan buat Dian. Jauh di lubuk hati istrimu, dia sangat sayang samamu. Jadi di diri manusia itu ada dua hal, hati dan kolbu. Nah, kolbu itu sesuatu yang nggak bisa bohong. Jauh di lubuk hati istrimu, sangat sayang sama dirimu. Jauh di lubuk istrimu, sangat sayang. Jauh di lubuk hati istrimu, sangat sayang kepada anak-anakmu. Begitupun dirimu. Tapi karena petunjuk dan segala macam, akhirnya dia menjadi diri orang lain, sehingga dia itu kalau jauh dari lo, nggak mau marah-marah, nggak mau kesal, nggak mau maki-maki. Tapi kalau sudah dekat dengan dirimu, pokoknya lo nggak ada baiknya. Begitu kan? Salah semua. Iya, salah semua. Nah, apa yang dilakukan istrimu itu karena sesuatu dan lain hal, bukan karena dirinya seperti itu. Bukan niat dari hati. Bukan itu karena sesuatu dan lain hal, karena kebanyakan petunjuk, paham nggak? Ya. Begitupun dengan anaknya, dia tuh tidak benci dan tidak kesal dengan anakmu, tapi karena apa yang dia alami saat ini kayak bukan dirinya, makanya jadi seperti itu. Ya. Aku berdoa buat dirimu, aku berdoa buat istrimu, semoga istrimu cepat terbuka hatinya, karena dia mempunyai anak-anak yang keren, dan dirimu adalah pribadi yang tulus. Mencari orang kaya itu gampang, mencari orang yang punya jabatan gampang, cari yang cantik dan ganteng itu gampang, tapi cari yang tulus dan menerima kita apa adanya itu hal yang susah. Semoga suatu hari kalian bersama. Amin. Tapi Dengan Mas Bro, terakhir nih, aku tanya terakhir. Kalau yang lo lihat nanti ke depannya, apakah istri Mas Dian ini bisa berubah dan kembali normal? apa yang dilakukan istrinya itu bukan dirinya. Jadi suatu hari, Saat ini ya. ya saat ini yang dilakukan istrinya, mudah-mudahan mendengar itu bukan dirinya. Jadi ada bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari awal kembali ke awal. Kalau awalnya baik, akhirnya baik. Pasti itu. Aku tidak bisa cerita panjang lebar, tapi intinya apa yang dilakukan istrimu itu di luar kehendaknya. Banyak-banyaklah berdoa dengan Tuhanmu, semoga dia dirubahkan. Amin. Semoga yang mempengaruhi dia sadar diri gitu. Dan juga dirubahkan. Ya jangan menggunakan kehebatan hanya karena kepentingan diri sendiri gitu. Ujung-ujungnya hancur juga. Iya. Ya. Lo nggak usah ngomong, nanti lo salah, gua aja. Ya aku ketawa aja deh. Ketawa Itu aja yang bisa aku sampaikan buat Dian. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih buat teman-teman di sini Terima kasih teman-teman yang sudah ikut yang sudah mendengarkan. nonton. Mudah-mudahan nggak membosankan. Terima kasih buat semuanya. Nah ini ada, ini apa namanya? The Beatles. Terima kasih Mas sudah datang. Itu aja Mas Dian, semoga Terima cepat kasih, Mas Dian. menjadi keluarga yang sah. Keluarga Jadi Bidi. kalau di Islam itu ada bahasa sakinah mawaddah warahmah. Nah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang baiti jannati, kalau bahasa Arabnya tuh. Rumahku laksana sorga bagiku. Amin. Amin. Jadi di Al-Quran itu ada satu kalimat, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Semoga Allah merubahkan hati istrimu, karena jauh di lubuk hati istrimu dia tulus kepadamu, dan begitupun dirimu, sehingga kalian bisa berkumpul lagi. Amin. Terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih udah mau belak-belakan. Ya. Dan Sudah mau semoga dikupas tuntas. Terima kasih sekali. ya karena waktu kan. Ya. Ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Thank you Mas Ya. Dian, sekali lagi tepuk Oke. tangan teman-teman. Oke. Teman-teman.